Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat, hidayahnya, maghfirahnya, sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama, menggelorakan, kemudian menginformasikan kepada masyarakat luas melalui channel YouTube UINA TV Fakultas Ekonomi Banjarmasin Universitas Islam Negeri Antasari. Tentunya dengan adanya channel ini sebagai suatu tempat kita belajar, tempat kita sharing bersama-sama terkait tentang ekonomi syariah. Dan terlebih lagi, alhamdulillah, kita berada di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh maghfirah. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat, kepada pengikut beliau sampai yaumil qiyamah. Sahabat UINA TV yang berbahagia, bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang sangat luar biasa, yang mana segala aktivitas kita, segala bentuk amal ibadah kita selalu ditingkatkan dan juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita merenung sejenak, kita pahami ayat suci Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang mana di sini artinya bahwasanya diperintahkan dan juga diwajibkan kepada umat muslim untuk berpuasa, dan sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat terdahulu supaya kita bertakwa. Dari sini kita bisa melihat bahwasanya puasa itu bukan hanya sekedar menahan dari rasa lapar, rasa dahaga, rasa haus, akan tetapi bagaimana kita bisa selalu untuk bisa lebih baik lagi, lebih meningkatkan lagi dengan cara menjalankan segala perintahnya dan juga menjauhi larangannya, yaitu untuk menjadi seorang yang bertakwa. Jadi di bulan suci Ramadan ini merupakan bulan yang mana bukan hanya sekedar kita berpuasa, tetapi juga bulannya peduli terhadap sesama, yakni bulannya solidaritas. Dari semua macam ibadah yang ada, bahwasanya ada ibadah, salah satu ibadah yang mana ibadah ini wajib kita laksanakan, yaitu zakat. Zakat tentunya merupakan kewajiban bagi seorang muslim untuk menunaikannya jikalau mampu. Artinya zakat itu terbagi menjadi dua. Ada zakat fitrah, yang mana zakat fitrah ini kita laksanakan di bulan suci Ramadan
dan didistribusikan sebelum berakhirnya bulan suci Ramadan. Kemudian juga ada lagi zakat mal. Nah, yang mana zakat mal ini tentunya merupakan zakat harta. Zakat harta yang mana diwajibkan kepada seorang yang sudah mencapai haul dan hisabnya. Oleh sebab itu, pada dasarnya zakat di sini bukan hanya sekedar kewajiban bagi seorang muslim, akan tetapi juga dia berdimensi sosial dan juga mempunyai suatu potensi yang sangat luar biasa untuk bisa dalam artian di sini mengurangi kesenjangan sosial. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini hari ini kita akan membahas terkait tentang kreatif dengan zakat untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Para pemirsa UINA TV yang dirahmati oleh Allah, kita mengetahui bahwasanya zakat ini adalah salah satu bagian dari wujud ibadah kita kepada Allah, yang mana ibadah ini berbeda dengan ibadah yang lain. Kita memahami juga bahwasanya zakat ini merupakan dari rukun Islam, dan tentunya dimensi zakat ini tadinya berbeda dengan hal yang lain. Seperti misalnya salat itu tentunya hubungan kita dengan Allah. Kemudian juga puasa itu hubungan kita dengan Allah. Tapi berbeda dengan zakat. Zakat ini bagaimana kita berhubungan kepada Allah dan juga kita berhubungan dengan sesama manusia. Dalam artian di sini kita bisa berinteraksi melalui dengan zakat. Tanpa adanya interaksi tadi, maka ibadah kita tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Oleh sebab itu, pada dasarnya kita harus betul-betul secara kreatif dan inovatif, sehingga kita dapat memahami bahwasanya zakat itu mempunyai potensi yang sangat luar biasa untuk bisa meningkatkan kesejahteraan umat di negeri kita Indonesia. Dan pada dasarnya zakat itu merupakan sesuatu hal yang bersih, tumbuh, dan juga menyucikan. Artinya ketika seseorang itu dia berzakat, maka dengan zakatnya tersebut segala harta bendanya itu dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan zakat ini pun pada dasarnya yang tadinya bersih dan tadinya paling tidak itu bisa memberikan dampak yang sangat luar biasa bagi umat ataupun warga negara di negara kita. Dan seperti apa yang disampaikan oleh Allah sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 103, Bismillahirrahmanirrahim, khudz min amwaluhum shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sallu 'alaiha. Yang artinya bahwasanya zakat itu suci, zakat itu tumbuh dan berkembang. Artinya dalam hal ini bahwasanya zakat itu bukan hanya diberikan secara konsumtif, akan tetapi diberikan berdaya guna atau juga bisa dikatakan untuk bersifat produktif. Artinya ketika kita memberikan dana zakat kita itu, arti kata seperti bahwasanya kita memberikan alat pancing kepada mustahik, bukan memberikan ikannya. Nah, maka dengan alat pancing tersebut mustahik dapat berkembang. Kemudian juga bahwasanya dalam zakat itu mempunyai aspek bahwasanya zakat itu dalam artian di sini mempunyai aspek yang sangat luar biasa untuk bisa memberikan dampak yang sangat
signifikan. Nah, jadi pada dasarnya kita bayangkan kalau zakat itu dikelola dengan baik, zakat itu dalam artian di sini dapat tepat guna, diberikan sesuai dengan sasarannya, maka insya Allah akan mengurangi kesenjangan sosial. Pun juga demikian di era modern ini, bahwasanya banyak sekali cara-cara yang inovatif, dalam artian di sini bagi seorang amil, ya, bagi seorang amil dalam memberikan ataupun menyalurkan, mendistribusikan dana zakatnya. Nah, tentunya di sini juga kita harus menyesuaikan bahwasanya ada beberapa sesuatu hal yang wajib diberikan, yakni kepada 8 asnaf. Dan ini juga sesuai dengan ayat suci Al-Quran dalam surah At-Taubah ayat 60 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Yang mana bahwasanya ada 8 asnaf yang wajib kita zakati. Yang pertama itu adalah fakir, yang kedua itu adalah miskin, yang ketiga itu adalah amil, yang keempat itu adalah para mu'allaf, yang kelima itu adalah para budak, yang keenam itu adalah gharim, orang yang terlilit hutang, kemudian yang ketujuh orang yang sedang di jalan Allah fi sabilillah, dan kedelapan itu adalah orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Artinya bahwasanya sangat lengkap sekali, dalam artian di sini segala aspek sosial kita itu diberikan ataupun diperbantukan. Oleh sebab itu pada dasarnya di era modern ini perlu adanya inovasi-inovasi untuk bisa memberikan dampak yang lebih positif lagi. Jadi tadi bukan hanya sekedar kita memberikan secara konsumtif langsung habis, tapi bagaimana kita mampu memberdayakan para mustahik tadi. Nah, salah satu langkah kreatif yang harus dilaksanakan yakni dana zakat tersebut dapat kita alokasikan itu untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada para mustahik. Nah, misalnya pelatihan-pelatihan berwirausaha, kemudian juga pelatihan-pelatihan menjahit, kemudian berdagang, sehingga kita mampu memberdayakan potensi yang ada di dalam diri mustahik tersebut, sehingga nantinya ketika kita berikan pelatihan tersebut, mereka bisa menerapkan untuk bisa meningkatkan taraf hidup mereka. Nah, kemudian juga dana zakat juga bisa kita berikan kepada para mustahik untuk bisa menambah modal. Dalam artian ketika mereka itu sedang berusaha, artinya di sini mereka hanya mampu, artinya tidak secara menyeluruh, ataupun sarana fasilitas mereka tersebut tidak memadai. Nah, maka bisa saja dari dana zakat tersebut kita bisa perbantukan. Artinya kita perbantukan di sini adalah kita bukakan ataupun kita buatkan gerobak misalnya bagi para pedagang yang tidak mampu untuk berjualan, walaupun mereka punya ada basic keahlian, tapi mereka tidak mampu dari segi sarana. Kemudian juga kita kerjasamakan dengan para owner misalkan ataupun para pengusaha itu untuk bisa dibukakan ataupun kita sewakan tempat-tempat agar mereka bisa berjualan secara layak. Nah, dari situ pun kita juga harus bisa memahami bagaimana peran zakat ini kepada UMKM.
Nah, maka UMKM di sini tentunya untuk bisa meningkatkan taraf hidup mereka. Nah, bisa saja ya tadi kan yang diwajibkan adalah kepada para mustahik dengan kriteria tertentu. Oleh sebab itu hanya orang-orang tertentu saja yang dapat diberikan zakat ini tadi. Nah, kemudian juga zakat juga bisa sebagai sarana, artinya di sini sarana untuk bisa meningkatkan pendidikan, kemudian juga kesehatan. Dari pendidikan misalnya kita bisa berikan beasiswa kepada para anak-anak mustahik. Kita berikan beasiswa sehingga mereka bisa melanjutkan pendidikan ataupun mengenyam pendidikan yang lebih baik lagi. Pun juga demikian pada aspek meningkatkan kesehatan. Nah, di sini kita juga bisa menyalurkan dana zakat kita kepada para mustahik tadi yang sedang sakit ataupun misalkan masih dalam keadaan yang tidak berdaya, artinya diperlu pengobatan yang intensif. Pun juga kita bisa mengkerjasamakan dengan klinik-klinik kesehatan. Nah, dari situ kita bisa membiayai bahwasanya klinik kesehatan tersebut nanti bisa menerima para mustahik yang sakit dengan biaya gratis. Nah, ini merupakan bagian-bagian kreativitas ataupun dalam berzakat. Sehingga dari sini pun kita harus memahami bahwasanya zakat ini mempunyai potensi yang sangat luar biasa untuk bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tentunya banyak sudah contoh nyata di tempat kita, khususnya di Kalimantan Selatan. Jadi artinya bahwasanya lembaga-lembaga zakat kita sudah sangat kredibel. Contohnya misalnya Badan Amil Zakat Provinsi Kalimantan Selatan atau bisa kita kenal dengan Basnas Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, itu lembaga independen dari masyarakat, bahwasanya mereka sudah mendapatkan penghargaan yang sangat luar biasa dari pemerintah pusat. Nah, jadi untuk di wilayah kita di Provinsi Kalimantan Selatan jangan ragu untuk menyalurkan zakat kita. Karena dari situlah para muzaki itu dapat menyalurkan, dapat memastikan bahwa zakat yang disalurkannya tersebut adalah zakat yang tepat guna dan juga memberikan manfaat yang banyak, manfaat yang sangat luar biasa bagi masyarakat kita di Kalimantan Selatan. Nah, banyak juga pada dasarnya orang beranggapan lebih baik berzakat sama orang yang di sekitar daripada ke lembaga. Ya, memang itu paradigma yang mana itu sedikit demi sedikit harus kita rubah. Bahwasanya bisa saja kita berikan kepada orang yang paling berhak di daerah kita tersebut. Hal ini kenapa harus dilakukan? Karena pada dasarnya banyak juga kasus yang terjadi ketika seorang muzaki memberikan dana zakatnya itu dengan dalam artian tanpa ada pengawalan khusus. Ini contoh dulu ketika di Pasuruan itu ada seorang muzaki memberikan zakatnya kepada masyarakat. Nah, sehingga masyarakat tersebut berebut. Nah, banyak orang yang meninggal dunia pada saat itu, kalau tidak salah sekitar 15 orang. Nah, oleh sebab itu pemerintah menyarankan bahwasanya bagi seorang muzaki itu agar lebih baik berzakat kepada lembaga-lembaga zakat. Insya Allah lembaga-lembaga zakat kita khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan mereka menjadi amil yang amanah, amil yang bisa memberikan pemerataan pendistribusian dana zakat. Nah, baik para pemirsa, para hadirin Uwina TV Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, kita sudah memahami bagaimana fungsi dari zakat tadi.
Oleh sebab itu fungsi zakat tadi adalah untuk bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, dan juga tentunya sebagai sarana untuk menciptakan, dalam artian di sini adalah meratakan kesenjangan sosial. Bahwasanya kita dapat memahami dari suatu kisah ataupun mengambil ibrah kisah dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana sahabat ini bernama Sa'labah. Jadi sahabat ini adalah orang yang sangat rajin beribadah kepada Allah, orang yang selalu hadir di majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pun juga sholat 5 waktunya selalu berjamaah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Sa'labah ketika selesai sholat berjamaah, beliau bergegas. Dalam artian bergegas di sini adalah bergegas pulang. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, "Wahai Sa'labah, kenapa kamu bergegas untuk pulang?" "Ya Rasulullah, saya ini adalah orang yang sangat miskin, orang yang tidak punya apa-apa. Baju yang saya pakai ini ataupun sarung yang saya pakai ini, saya bergantian dengan istri saya. Jadi satu-satunya yang ada di baju ini adalah untuk kami berdua sholat. Nah, maka saya memohon ya Rasulullah, doakan saya untuk bisa menjadi seorang yang kaya raya." Nah, dari situ disampaikan oleh Rasulullah bahwasanya setiap kali bertemu dengan Rasulullah, Sa'labah selalu meminta doa kepada Rasulullah. "Ya Rasulullah, doakan mudah-mudahan kaya raya, mudah-mudahan saya diberikan harta yang berlimpah." Nah, sampai Rasulullah memberikan suatu kambing. Nah, kambing ini berbeda dengan kambing-kambing lain karena keberkahan yang didoakan dari Rasulullah. Kambing itu tumbuh sehat. Kemudian dalam artian di sini kambing tersebut beranak pinak. Nah, sehingga kambing tersebut memenuhi kota Madinah pada saat itu. Dan Sa'labah itu menjadi saudagar kambing yang sangat luar biasa. Suatu ketika ditanya oleh Rasulullah para sahabat, "Kemana ini Sa'labah? Kenapa tidak pernah ada lagi ke sini? Kenapa tidak pernah ada lagi ikut majelis ataupun sholat berjamaah?" Dia sibuk mengembala kambing dia, karena dia sudah memenuhi banyak sekali cabang-cabang usaha di kota Madinah. Itu adalah kambing hasil dari Sa'labah tadi, usaha Sa'labah tadi. Maka apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Kata Rasulullah, "Ambillah zakatnya kepada Sa'labah." Nah, lalu datanglah para sahabat ini kepada Sa'labah. Nah, sahabat meminta kepada Sa'labah, "Wahai Sa'labah, saya diutus oleh Rasulullah untuk mengambil zakat." Lalu apa yang dijawab oleh Sa'labah? "Sungguh ini suatu upeti," kata Sa'labah, "yang mana saya tidak mau membayarkannya ataupun berzakat." Maka sahabat itu pulang kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabat, "Apakah ada zakat yang diberikan oleh Sa'labah?" Maka dijawab oleh para sahabat, Sa'labah tidak memberikan zakatnya. Maka pada saat itu Rasulullah SAW menyampaikan, "Celakalah wahai Sa'labah, celakalah wahai Sa'labah, celakalah wahai Sa'labah." Artinya bahwasanya Sa'labah itu sungguh sangat celaka. Nah, dan itu dicela oleh Rasulullah SAW. Nah, ini juga bagian dari bahwasanya dapat kita mengambil ibrah dari cerita Sa'labah ini,
Ketika kita miskin, kita selalu berdoa kepada Allah, kita ingin menjadi orang kaya. Tapi ketika kita sudah diberikan kekayaan, kita tidak bisa menjalankan haknya. Nah, oleh sebab itu dari Ibrah Sa'labah ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya walaupun kita rajin beribadah kepada Allah, walaupun kita taat beribadah kepada Allah, tapi kita bakhil, dalam artian di sini kalau bahasa Banjarnya itu engken kepada sesama, maka kita termasuk orang yang celaka. Baik, sahabat UINA TV yang berbahagia, seperti yang disampaikan tadi bahwasanya zakat itu merupakan sesuatu yang menyucikan. Dia tumbuh, kemudian berkembang, dapat memberikan dampak yang positif yang sangat luar biasa bagi umat. Mudah-mudahan tentunya kita sebagai seorang yang mampu atau bisa dikategorikan sebagai seorang muzaki, kita dapat menunaikan zakat secara rutin. Pun juga demikian, kita yang masih belum masuk kriteria sebagai muzaki, kita bisa memanfaatkan instrumen keuangan sosial lainnya, yakni infak, sedekah, dan juga wakaf. Nah, yang mana ini tentunya masing-masing mempunyai potensi yang sangat luar biasa dapat kita berikan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini tentunya bisa menjadi ibrah kita, menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Baik, dari sahabat UINA TV, apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya Bapak, Rosesa Lumadia Mudayana dari mahasiswa Perbankan Syariah. Pertanyaannya, apa strategi kreatif yang bisa diterapkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berzakat? Ya, baik, terima kasih kepada Solu atas pertanyaannya. Ya, tentunya ketika kita memahami dalam konteks zakat di sini, bahwasanya zakat tadi merupakan sesuatu kewajiban, yang mana kewajiban itu harus dilaksanakan bagi seorang muslim yang mampu, yang sudah mencapai haul hisabnya. Nah, maka tentunya ini kita lebih kepada dari segi pandangan bagaimana strategi untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah, ini sebenarnya adalah tugas bagi pengelola zakat, yakni amil. Nah, jadi tentunya banyak strategi yang bisa kita kita terapkan untuk bisa memberikan edukasi, literasi kepada masyarakat tadi, bahwasanya betapa pentingnya zakat ini, betapa potensinya zakat ini kalau dia dikembangkan secara kreatif, kemudian inovatif. Nah, kita juga tadi melihat bahwasanya potensi di negara kita, zakat ini sebesar 320 lebih ya, 320 lebih triliun lah, dalam artian 327 triliun rupiah. Nah, ini dana zakat potensinya dalam 1 tahun ini berdasarkan sumber dari Kementerian Agama, dan masih terrealisasi itu sebesar 41 triliun. Nah, jadi masih banyak lagi perlu adanya yang harus yang harus ditutupi, dalam artian harus disampaikan targetnya tadi. Nah, oleh sebab itu dari segi edukasi, literasi, kemudian juga dari digital platform dan segala macamnya. Nah, ini
perlu adanya langkah-langkah yang kreatif ya. Tadi seperti yang Bapak sampaikan, bagaimana dana zakat itu diberikan kepada mustahik, bukan hanya diberikan secara langsung konsumtif habis, tapi juga dengan adanya produktivitas, dengan cara memberdayakannya. Nah, dari situ, dari beberapa strategi-strategi tadilah kita dapat melihat bahwasanya kita dapat menyampaikan kepada masyarakat bahwa dana zakat ini dia tumbuh dan berkembang. Nah, maka dari situlah kita dapat memastikan, dapat meningkatkan kepercayaan, trustnya dari masyarakat bahwasanya zakat ini memang dikelola secara betul-betul. Nah, kemudian strategi selanjutnya itu adalah kita sebagai para akademisi, kemudian juga sebagai mahasiswa-mahasiswi, kita juga saling berkontribusi. Dalam artian di sini kita sharing ilmu pengetahuan sehingga nantinya dapat dipahami oleh masyarakat secara luas. Pun juga demikian kerjasama antar lembaga. Jadi di setiap universitas, di setiap lembaga pendidikan tinggi itu harus ada unit pengumpul zakat. Nah, jadi unit pengumpul zakat itu diperuntukkan untuk mengumpulkan dana-dana zakat dari lembaga ataupun dari kementerian-kementerian yang ada di negara kita ataupun dari perusahaan misalnya. Nah, dari situ dapat meningkatkan potensi untuk bisa meningkatkan dana zakat tadi. Nah, jadi itu yang dapat kita kita terapkan untuk bisa meningkatkan dana zakat sehingga dapat memberikan potensi yang sangat luar biasa kepada para mustahik tadi. Kira-kira itu selalu yang dapat Bapak jawab. Oke Bapak, terima kasih untuk jawaban dan penjelasannya. Ya, baik. Mari kita jadikan Ramadan ini sebagai momentum kita tentunya untuk bisa lebih kreatif lagi, untuk lebih berinovasi lagi, tentunya dalam memberikan dampak sosial melalui zakat. Demikian yang dapat disampaikan, dan sebelum kita akhiri, mari kita sama-sama berselawat, baik itu kepada ahli Badar, karena ahli Badar itu perang Badar yang dilaksanakan di bulan suci Ramadan. Kemudian juga nanti kita berselawat untuk para guru-guru kita dan juga para penuntut ilmu. Baik, kita salawat Badar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah, berkat dari ahli Badar. Kemudian juga kita sama-sama berselawat busyra, yang mana ini kita peruntukkan kepada guru-guru kita, kepada para penuntut ilmu. Mudah-mudahan selalu diberikan kebermanfaatan ilmunya atas yang didapatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra, salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'i masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil
Terima kasih atas segala perhatiannya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel YouTube Uwina TV PB Uwin Antasari Banjarmasin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.